bersama-sama di antara kita ya. Nah, perkenalkan teman-teman semua, Pak Astomo Pancoro ini adalah salah satu guru terbaik saya dalam belajar pemrograman. Beliau menguasai JavaScript dan JavaScript modern tentunya. Oke, teman-teman juga bisa bertanya langsung melalui Pak Astomo, atau mungkin nanti Pak Astomo juga backup beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa cukup informasi yang disampaikan oleh saya dan juga oleh beliau. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan melakukan review untuk materi kita yang minggu yang lalu ya. Nah, bahwa di sini kita sudah membuat yang namanya elemen HTML5 ya, dimana elemen HTML5 ini cukup luar biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu menggunakan plugin dari luar, teman-teman cukup menambahkan seperti ini saja kalau mau dilihat kodenya ya. Nah, jadi di sini ada namanya audio. Nah, kemudian kita kasih atribut control. Nah, ini langsung dia itu ada seperti ini ya. Nah, kalau semisal controlnya kita buang atributnya, nah ini cuma baris kosong aja gitu. Tapi ketika kita tambahkan atribut control, nah dia otomatis langsung ada atribut yang ini ya. Ada elemen, bukan atribut, ada elemen play di sini, durasi daripada audio nanti yang akan diputar, kemudian ada progress bar, dan juga ada yang namanya speaker untuk mute atau unmute atau untuk membesar mengecilkan volume. Nah, sementara di bawahnya teman-teman ada yang namanya paragraf teman-teman ya. Nah, jadi kalau di HTML5 itu kemarin kita sudah sama-sama pelajari bahwa HTML5 ini penggunaan elemennya atau tagnya yaitu lebih meaningful, artinya bisa langsung kepada penggunaannya. Tidak seperti terdahulu kita selalu menggunakan div ya untuk membuat sebuah elemen baru. Nah, tapi setelah datangnya HTML5, nah kita bisa akan menggunakan banyak fitur HTML5-nya ya. Oke, dan itu aja reviewnya untuk malam ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka lagi Google Meet-nya, dan sekarang ya ada pocong masuk tuh ya kan, pocong. Ya, welcome back buat Al-Mu'alim ya. Oke, dan lanjut ya teman-teman ya. Seperti biasa setelah kita review ya. Setelah kita review pembelajaran yang lalu, maka waktunya kita berdoa. Baik, untuk berdoa tidak panjang lebar lagi. Untuk berdoa berdasarkan kepercayaan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke teman-teman ya, berdoa sudah, review sudah, dan sekarang kita coba langsung masuk ke kelasnya, yaitu ke PowerPoint kita. Oke, malam ini ya teman-teman bisa menyaksikan wajah saya yang ganteng ya di sana. Ya, dengan dengan rambut yang ketutupin yang menutupi alis dan mata hampir ya teman-teman ya. Oke, bukan berarti saya mau show up atau mau pansos ya, tapi memang mumpung lampunya terang ya, biasanya kan gelap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam Selasa ini kita belajar tentang CSS lagi, ketemu lagi ya. Nah, untuk malam ini kita akan belajar tentang Flexbox. Oke, apa sih Flexbox itu? Nanti kita jelaskan ya. Masih bersama saya Hasan. Nah, untuk quote malam ini teman-teman, cinta sama dengan keikhlasan. Oke, siapa yang mau membantah? Silahkan bantah saja ya, sebisa kalian. Tapi sebentar, sebelum membantah, saya ajukan dulu beberapa deskripsi atau maksud dan tujuan saya menuliskan ini semua. Kenapa saya bilang cinta itu keikhlasan? Oke, ini bahasanya bahasa pujangga semua ya. Udah 2 malam ini ya. Kemarin jangan dustai cinta, sekarang cinta sama dengan keikhlasan. Hai ya. Oke, dan cinta sama dengan keikhlasan itu teman-teman perlu diketahui bahwa ya, yang namanya cinta itu ya bukan hanya sekedar ya. Sebentar kita masukkan dulu orang yang mau bergabung. Oke, silahkan Bang ya. Oke, jadi untuk malam ini cinta sama dengan keikhlasan. Artinya kalau teman-teman punya cinta, berarti teman-teman harus punya rasa ikhlas ya.
Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kalau teman-teman sudah punya rasa cinta tapi belum ikhlas, itu bukan cinta teman-teman ya. Itu nafsu. Nafsu nggak tuh? Ya, nafsu dong ya. Nah, maksudnya gimana cinta atau keikhlasan itu? Nah, sekarang saya arahkan rasa cintanya ini bukan tentang kalian ya, yang jomblo, yang jokir ya kan. Nah, dengan jomblo lagi ya kan. Ada jomblo lady seperti ini ya, ada jomblonya yang juga gentleman, oke. Nah, ini kalau ini jomblo ketemu jomblo kemudian pacaran, ini bukan cinta namanya teman-teman ya, ini nafsu, oke. Perlu dipahami sampai situ ya, bahwa ketika teman-teman bertemu dengan lawan jenis yang masih sama-sama jomblo, ini namanya nafsu, bukan cinta, oke. Karena cinta itu adalah keikhlasan, maka akan saya tarik ya, saya geser bahwasannya di sini ini adalah yang mana? Ini adalah mereka, siapa itu mereka? OT ya, saya tandai dengan OT atau orang tua kita. Nah, ini dia teman-teman ya. The real love atau cinta sejati itu atau keikhlasan itu datangnya bukan dari jomblo dan jomblowati ya, atau jombloan, oke, tapi datangnya dari orang tua. Yang punya cinta sejati itu adalah cuma orang tua ya, bukan jombloan dan jomblowati yang ketika bertemu kemudian mereka mengisyaratkan, namanya apa itu kalau untuk anak kekinian tuh takut dosa katanya, jangan pacaran, mendingan ta'aruf ya. Ta'arufnya juga pun salah seperti itu ya. Aduh, ini gimana ya anak kekinian ya. Anak milenial ta'arufan tapi teleponan setiap saat ya, video callan setiap saat. Nah, ini bukan cinta teman-teman, itu nafsu ya. Jadi mulai sekarang please jauhi itu semua. Oke, lalu apa bang dia maksud dengan cinta atau keikhlasan itu? Lihat orang tua. Oke, mendidik. Oke, ikhlas ya, merawat, ikhlas tanpa mereka sampai sebesar ini pun mereka tak pernah menagih, hey bayar air susu ya kan, tidak pernah. Nah, itu yang dinamakan dengan cinta teman-teman. Oke, nah, jadi kalau kita sadari, kalau kita kembali lagi kepada hakikatnya kita adalah, nah jadi cinta itu ya adalah cinta yang dimiliki seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu apa yang kita miliki sekarang itu bukan cinta, saya tekankan sekali lagi, adalah itu nafsu ya. Karena cinta itu adalah keikhlasan, oke. Jangan yang namanya mengalihkan fungsi atau mengalihkan arti daripada kata cinta, oke teman-teman ya. Dan untuk malam ini quote-nya saya cukupkan sampai di sini. Oke, kepanjangan gak tuh ya. Oke, jadi kalau sekarang kalau ketemu cinta, oke, ditepis aja, itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta itu sesuai janji Allah bahwa cinta itu akan datang setelah pernikahan. Oke, got it ya. Oke, seperti yang kemarin malam saya sampaikan. Oke, next. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang flexbox. Apa sih itu flexbox ya? Flexbox. Oke. Namanya aja flexbox. Ya, flexbox. Oke. Flexbox ini adalah kepanjangan daripada flexible box, seperti itu ya. Nah, flexbox ini merupakan sebuah metode tata letak atau tata letak satu dimensi untuk meletakkan suatu item dalam suatu baris atau kolom. Nah, ini dia ya. Nah, jadi apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah flexbox ini nanti digunakan untuk mengatur layout. Nah, tahu layout nggak? Nah, ini layout nih contohnya. Nah, ini contoh layout. Bang, ini bukan layout apa dong ya? Ini tulisan warna merah. Oke, ini layout nih contohnya nih, sebuah website itu seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman di sini nambahin gambar misalnya ya. Di sini nambahin juga gambar baru ya kan. Nah, di sini nambahin juga gambar baru misalnya. Iya, gambarnya menyon ya. Apa ya? Oke, cuekin aja gambar menyonnya ya. Yang penting pesannya nyampe gitu kan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya konten lagi ya. Nah, di paling bawahnya ada konten lagi. Nah, ini namanya layout teman-teman. Dimana di atas ini biasanya disebut dengan header, kemudian di sini disebut dengan konten, kemudian di sini disebut dengan footer ya. Ada header, kemudian ada konten ya. Kalau di Indonesia disebutnya konten, kalau di luar negeri tulisan CONTENT itu dibaca konten, bukan konten, oke. Nanti salah alamat ya. Nah, untuk yang ini footer. Oke, bahkan ada lagi nih biasanya yang bentuknya agak sedikit menarik lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Satu misalnya seperti ini. Oke, dua, dan dalam kontennya dibagi dua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan konten dan disebut dengan aside ya. Nah, ini disebut dengan header. Nah, seperti ini.
Nah, di sini disebut dengan footer paling bawah. Nah, ini disebut dengan layout ya, namanya tata letak. Oke. Kemudian flexbox ini tata letaknya ada cuma satu dimensi teman-teman ya, cuma bisa baris atau kolom saja. Nah, ini dia ya. Nah, nanti teman-teman kita akan coba nih bikin yang seperti ini nih ya, atau seperti ini, atau lebih daripada ini, atau tapi ya akan seperti itu. Berarti bukan sekarang. Kalau akan berarti entah itu besok, entah itu besok hari, entah itu lusa, entah itu minggu depan, bulan depan ya, tahun depan barangkali. Nah, contohnya apa? Oke ya, jadi flexbox ini apa? Flexbox itu panjang daripada flexible box yang kemudian digunakan untuk mengatur tata letak sebuah halaman ya. Nah, yang berbentuk elemen. Oke. Nanti website kita itu harus memiliki tata letak. Biar apa sih pakai tata letak? Nah, ini biar apa coba ya? Biar kenyang bukan ya. Jadi supaya kontennya itu enak dilihat ya. Seperti sekarang ini karena kan apa namanya? Sekarang ini kan banyak manusia banyak pengguna internet menggunakan handphone dibanding menggunakan komputer. Kalau zaman dulu, nah ini paling kita bisa akses internet tuh ke warnet ya, semenjak zamannya Symbian gitu. Nah, semenjak Symbian mati diganti dengan Android, atau BlackBerry ya, BlackBerry mati kemudian diganti Android. Nah, ini komputer mulai goyah ya, banyak menggunakan handphone dibanding komputer dan sebagainya. Oke. Nah, jadi sampai sini ya. Di Flexbox itu merupakan sebuah metode peletakan tata letak satu dimensi ya, untuk meletakkan suatu item dalam suatu baris atau kolom. Jadi ini cuma satu ya, jadi tidak bisa digunakan dua-duanya. Bisa di baris aja atau di kolom aja. Oke, welcome back semuanya ya. Yang baru datangnya silahkan dinikmati wajah pematerinya yang ganteng sekolong ranjang. Oke, next ya. Dan kenapa sebentar, saya minum dulu ya teman-teman ya. Dan rupanya haus teman-teman ya. Oke, dan why Flexbox? Kenapa kita harus menggunakan Flexbox? Yang pertama, Flexbox sekarang sudah disupport semua browser ya, mulai dari IE, Chrome, kemudian Safari ya, kemudian Firefox dan lain sebagainya. Kemudian di Flexbox juga itu mudah dalam alignment itemnya, artinya memposisikan si itemnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ribet ngitung margin, ngitung padding ya. Nah, di sini di Flexbox nanti sudah ada ya teman-teman ya. Nanti teman-teman nggak usah bingung lagi. Nah, item alignment ini sangat penting tentunya ya, untuk teman-teman yang akan nanti memposisikan item-item daripada atau elemen-elemen daripada websitenya. Oke. Dan yang terakhir, kenapa harus pakai Flexbox? Nah, Flexbox ini sekarang sedang digandrungi karena orang-orang butuh yang namanya responsive web. Nah, kenapa responsive web? Oke, silahkan tanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang. Oke, tentu tidak ya. Nah, responsive web ini sekarang lagi digandrungi oleh orang-orang karena kenapa responsive web ini dibutuhkan? Nah, karena sekarang kita menggunakan device yang berbeda-beda ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dulu itu kita pakainya komputer untuk mengakses yang namanya internet ya. Nah, seperti ini komputernya jelek banget bang, iya jelek banget ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya selain komputer itu yaitu adalah laptop ya. Nah, laptop, nah ini juga masih banyak yang memakai ya. Nah, tapi sekarang zaman kekinian orang-orang itu menggenggam internet itu ada di handphone ya kan. Nah, jadi gimana caranya supaya website ini support di berbagai device ya, atau di berbagai perangkat. Nah, artinya supaya support di berbagai perangkat itu kita harus buat yang namanya website kita ini responsif gitu. Artinya dia menyesuaikan ukuran. Kalau dibuka di desktop, dia ukurannya desktop. Kalau dibuka di laptop, ukurannya laptop. Kalau dibuka di handphone, ukurannya handphone ya. Nah, ada satu lagi teman-teman yang itu sekarang tuh banyak juga dipakai, yaitu namanya tab ya. Nah, seperti ini tabnya ya. Tabnya ada garisnya di sini. Ternyata itu enggak ya. Nah, ini juga perlu disetting juga seperti itu. Nah, dengan menggunakan responsive web dan Flexbox ini bantuannya, nah ini kita sudah bisa masuk ke sana ya.
Oke, dan sekarang kita lanjut dulu ya. Jadi sudah tadi kita bahas tentang apa sih itu flexbox, kemudian kenapa harus pakai flexbox, dan dan ya, gimana cara pakai flexbox? Oke, pakai flexbox itu gimana? How to use? Gimana caranya? Nah, tinggal ikutin aja teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi kita pakai flexbox nih, ya. Nah, flexbox itu biasa ya, ada sintak HTML ya, kemudian ada head, kemudian ada meta di sini, ada title di sini. Kemudian kita tambahkan style di sini. Nah, ini yang paling penting ya. Nanti kita bahas. Kemudian ada head penutup, ada body pembuka, ada body penutup, dan ada HTML penutup. Nah, di sini kita mulai ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya div, kemudian kelasnya kita kasih itu namanya flex seperti itu. Kemudian dalam flex ini kita punya 3 item seperti ini. Item 1, item 2, dan item 3. Nah, ketika kita render menggunakan browser, nah hasilnya seperti ini. Ya, dia nampak inline ya. Nah, nampak inline seperti itu ya. Nah, padahal ini div loh ya. Nah, kalau div itu biasanya dia sifatnya itu ngeblok ya, ngeblok dari dari sini ngabisin tempat gitu kan. Nah, kalau kalian pakai flex, kalau kita pakai flex gitu ya. Nah, jadi si itemnya ini dia kayak gini ngerendeng gitu, ngerendeng gitu. Apa namanya kayak gini ya, bukan ngerendeng ya. Jadi dia tuh ikut ngefloat gitu ya ke atas ya. Jadi otomatis lah gitu ya. Ngerendeng, bahasa apa itu ngerendeng ya. Oke, maafkan aku yang kadang-kadang kepleset mulutnya ya. Oke, mudah-mudahan dimaafkan. Oke. Dan sekarang ini hasilnya ya. Jadi item 1, item 2, dan item 3. Nah, padahal kita buatnya ada seperti ini. Ada div ya. Pertama, ini disebut dengan div parent, kemudian ada div kedua, div ketiga, dan div keempat. Ini anaknya daripada div yang ini. Oke. Dan setelah itu kita bedakan sekarang ya. Nah, ini dia yang without flexnya. Ini dia ada yang tanpa flex, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebelum ada flex, kita bisa menggunakan 3 varian bentuk display ya. Karena flex ini, maaf, balik lagi deh ya. Saya belum sampaikan bahwa nanti flex itu penggunaannya pada display ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada display ini. Nah, ini nah display, kemudian value-nya, propertinya display, value-nya kita pakai flex seperti itu ya. Nah, dulu bukan dulu ya, sebelum ada flex maksudnya begitu. Kalau dulu tua banget ya. Nah, kita ya, nah, para web developer maksudnya ya, kalau saya bukan web developer ya, saya tukang kambing. Oke, di display ini cuma punya 3 value yang biasa dipakai ya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi ya. Nah, tapi saya di sini cuma terapkan 3 aja. Yang pertama itu value-nya block, yang kedua value-nya inline ya. Nah, yang ketiga value-nya table. Nah, biasanya pakai yang ini. Blok ini untuk apa? Nah, biasanya blok ini digunakan untuk div ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang inline ini biasanya digunakan untuk teks seperti itu. Buset bang, nya gede banget. Iya. Ini susah harusnya pakai mouse ya. Nah, dia. Nah, kemudian kalau table ini biasanya digunakan sesuai kebutuhan. Nah, kayak semacam teman-teman mau bikin form ya. Di sini ada labelnya, kemudian di sini ada inputnya. Nah, itu dulu itu digunakan seperti itu. Atau juga ada yang membuat dulu tuh kalau tidak salah pernah saya dikasih tugas bahwa dibuat sebuah website di mana website itu ada header ya, kemudian ada aside-nya, kemudian ada footer-nya, dan ada kontennya. Nah, ini saya gunakan dengan menggunakan table. Lucu banget ya kan. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah saya juga masih pakai ini ternyata ya. Oh tidak ya, kalau sekarang sudah ada flex dan sudah ada temannya flex. Nanti di materi selanjutnya akan kita buka siapa sih temannya flex itu. Nah, oke. Dan ketika kita gunakan yang namanya inheritance ya, inheritance gitu ya, turunan atau parentnya kita ambil untuk memberikan sifat kepada si div ini. Nah, bentuknya seperti apa jadinya ya. Nah, karena kita gunakan kode yang sama dengan yang tadi ya. Nah, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah di sini display bloknya. Nah, sebelumnya kan flex. Nah, sekarang di sini kita ganti jadi blok. Sisanya nggak ada yang berubah. Kemudian nama kelasnya aja nih yang berubah, blok. Kalau tadi kan flex ya. Jadi hasilnya gimana? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi hasilnya kalau kita nggak pakai flex itu bakal ngeblok seperti ini. Nah, jadi ini ngabisin ya, ngabisin yang namanya apa? Yang namanya halaman web ya. Jadi kalau yang pertama kan begini ya bentuknya tuh. Ada item 1, item 2, item 3 ya. Oke. Welcome back semuanya ya. Terima kasih dan selamat datang di SMP.
Nah, kalau yang pertama kan item 1, item 2, item 3 seperti ini ya. Apa tadi bahasa itu ngerendeng. Ngerendeng gitu. Ya, jadi ini ngeplot kayak gini ya. Jadi auto flow namanya ya. Oke, auto flow nggak tuh, padahal salah juga bahasanya. Apa namanya ya? Kayak begitu ngebaris gitu ya. Inline lah bentuknya ya. Nah, ini kalau pakai flex. Nah, sedangkan kita properti dan value pada div-nya itu tidak saya kurangi. Nah, bentuknya pun tidak saya rubah ya ketika tanpa menggunakan flex seperti itu. Nah, ketika tidak menggunakan flex hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada daripada flex dan non flex. Oke. Tidak ada item satunya itu panjang karena dia atau kita menggunakan displaynya yang berbentuk blok seperti ini ya. Oke, blok itu kalau dalam bahasa Sunda itu apa ya? Kotor ya. Jadi blok-blokan, kotor-kotoran. Oke, yang kedua ada item 2 sama bentuknya blok dan item 3 sama bentuknya blok ya. Dan ini hasil tanpa flex. Oke, bisa dibedakan ya antara dengan flex dan tanpa flex. Ini yang tanpa flex ya, item 1. Wait, siapa tuh yang mau masuk? Oh, kita upload dulu. Oke, welcome back semuanya ya. Nah, kalau yang ini kita gunakan flex seperti ini ya. Nah, kalau yang di sini kita gunakan tanpa flex. Oke, perbedaannya terlihat teman-teman ya. Nah, nanti tinggal kita implementasinya gimana. Oke, jangan takut ya, di kelas ini selalu ada sesi ngoding ya. Meskipun cuma dua baris ngodingnya kan, yang penting ngoding gitu ya. Oke, dan ternyata teman-teman, aduh. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah nah di sini teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan flex itu teman-teman, nah tidak semudah si Ferguson bicarakan ya. Oke, di sini ada yang namanya flex. Nah, flex ini kita simpan ya di dua elemen yang namanya parent dan elemen yang namanya child. Oke. Jadi kalau di parent itu di elemen itu nanti kita akan sisipkan beberapa properti ya tentunya dengan value-nya pada selektornya nanti. Oke, wait, ada Mbak Joshi atau Mas Joshi, silahkan bergabung. Nah, nanti di parentnya ini ada yang bentuknya ini property direction atau flag direction ya. Sengaja saya potong karena sudah ada di sini ya, flag direction. Kemudian ada yang namanya flex wrap, ada flex flow, ada flex justify content. Sorry, ini bukan flag ya, ini cuma justify content aja. Ada yang namanya align items, kemudian ada yang namanya align content. Ini digunakan khusus untuk parent ya. Nah, sedangkan ada yang child atau anaknya ini bisa pakai order, ada flag grow ya, ada flag shrink, ada flag basis, ada flex aja, dan ada align cell. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Nah, fungsinya silakan teman-teman tanya ke tukang lotek. Tahu lotek nggak? Lotek itu tukang gado-gado ya kan. Nah, oke. Tapi bercanda teman-teman ya. Nanti insyaallah kita bahas yang ini di pertemuan berikutnya. Kita buat flexbox 2 untuk membahas yang sisanya ya. Nah, sementara yang kita bahas malam ini ada direction, wrap, flow, justify content aja ya, yang sengaja sudah saya kasih anak-anaknya nih value-value-nya. Oke. Nanti kita akan coba di sesi ngoding kita. Direction ini punya 4 tipe value. Nah, nanti kita bisa coba satu-satu. Mulai dari column reverse, kemudian row ada row reverse ya. Kemudian ada wrap namanya ya. Nah, flex wrap ini kita bisa coba juga nanti, ada wrap aja, kemudian no wrap, ada wrap reverse, ada yang flow. Flow ini adalah pengganti daripada flag direction sama flag wrap. Nah, nanti teman-teman bisa tidak menggunakan ini satu dan ini satu, tapi langsung menggunakan flow. Boleh ya. Yang penting nanti isinya di dalamnya itu satu punyanya direction, yang kedua punyanya si wrap ya. Atau teman-teman kalau mau enak kasih auto aja lah biar cepet ya. Dan satu lagi ada justify content. Gimana bacanya weh? Justify ini justify apa justify? Oke, kalau ingat TV ingat Indosiar. Oke, di sini value-nya ada center, kemudian ada space between, kemudian ada space around, ada flag start dan ada flag end. Ya, gimana sih bentuknya? Oke, pasti teman-teman udah gak sabar nih ya, pengen udahan kelasnya. Oke, tentunya teman-teman gak sabar pengen ngoding dong ya. Oke, ngoding kan nih malam ini? Ngoding dong, ya kan, masang juga ya kan. Nah, kalau nggak ngoding gimana? Nanti nggak beranak dong ya websitenya. Oke, next ya. Dan sekarang sudah kita kenalkan ini
daripada flex ini penggunaannya untuk parent ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada direction, rel flow, justify content, align item, align content. Nah ini yang tadi saya maksud. Oke, saya balikin lagi nih. Nah yang ini ini untuk positioning ya sebetulnya. Nah kalau yang ini untuk lebih kepada displaynya ya. Nah jadi nanti ada dua bagian tuh teman-teman ya. Dan ini kita nggak bakal bahas dulu nih yang align item sama align content sama yang punyanya child ya, kita nggak bahas dulu, di lain kesempatannya kita bahasnya. Oke, karena malam ini saya juga ada acara lain yaitu ngapel ngapel rumah nggak tuh kotor ya kan. Oke, dilanjut. Time to code teman-teman, silahkan dipersiapkan alat tempurnya seperti Notepad atau Notepad++ atau Sublime atau Visual Studio Code. Oke teman-teman, mau yang mana? Aku sih pilih Notepad aja dibanding Notepad++. Kenapa? Karena aku suka yang ori gitu ya. Ada apa sih? Nah, ketawa-ketawa aja ya. Oke, dan sekarang teman-teman coba silakan buka dulu yang namanya kode editornya. Oke, dan apa lagi nih ya? Oh iya, ada teman yang masuk nggak ke Edge ya. Dan kita mulai buka dulu yang namanya kode editornya. Oke teman-teman, mau pakai yang mana? Aku sih mau pakai Sublime aja ya. Oke, dan kita mulai Sublime ya di sini. Dan malam ini pun ternyata aku lapar. Oke, sambil ngambil ya teman-teman ya. Nah takutnya kalau nggak ngambil gelo. Iya. Oke ya. Nah sekarang kita mulai di latihan ke-22 teman-teman ya. Makan biskuit langsung nempel ke gigi nih. Oke. Nah di latihan ke-22 ini seperti biasa kita buat dulu file baru ya. File barunya kita kasih namanya index aja ya. Nah buat teman-teman yang belum dapat filenya, oke silakan teman-teman akses ya. Di sini aja teman-teman ya, akses namanya GitHub Sobat Ngoding Pemula. Sobat Ngoding Pemula. Oke, GitHub nggak tuh ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, silahkan teman-teman ambil download ya. Oke, bentar gua bang mau hidupin laptop dulu. Ya silahkan laptopnya dihidupkan ya kan. Izin gabung. Monggo. Oh ada Pak Tri, ada Pak Bambang ternyata. Halo selamat malam Pak Bambang ya, sehat selalu Pak Bambang dan sehat selalu semua teman-teman ya. Wah Pak Bambang nggak ikut sesi quote-nya ya, nggak seru Pak Bambang ya. Oke, dan sekarang kita coba buka dulu nih codingannya. Nyerocos aja dari tadi ya. Nah teman-teman buat yang belum dapat filenya silahkan ambil filenya dulu ya. Di sana di link yang tadi sudah bagikan di kotak pesanan tentunya ya. Nah di sini. Oke, nah itu sudah saya bagikan tuh. github.com sobat ngoding pemula. Oke. In this case, oh my god, ngomong Inggris ngantuk ya. Oke. Nah sekarang kita mulai aja coba ketikin yang namanya HTML ya. Kalau di Sublime kalian teman-teman cukup tekan tombol tab aja atau tab seperti ini, dia otomatis langsung bikin structure buat HTML-nya ya. Nah sekarang kita buat dulu flex di sini ya. Oke, dan kita ambil contoh yang ini aja deh ya. Nah yang di sini tuh yang ini aja ya, kita ambil ya. Dimana kita bakal punya yang namanya meta title flex, kemudian stylenya kita ambil yang di sini. Ini yang without flex ya. Nah kita ambil yang ini aja ya. Nah di sini kita ambil yang namanya flex style, kemudian juga kita buat flexnya itu editnya ada 4 div ya, dimana 1 div jadi orang tua 3 div. Oke, welcome back buat Mengus ya, selamat datang. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Di sini kita sudah buat titlenya dan kita bikin aja stylenya di sini ya. Oke, nah seperti ini. Oke, nanti kita bikin inline aja lah ya, jangan inline aja, internal aja ya, jangan bikin eksternal. Nah kenapa? Karena nanti bukan pusing ya, tapi karena ini sedikit aja sih sebetulnya. Nanti kalau banyak baru kita buat yang namanya eksternal ya. Oke, udah bang, jangan ngerocos aja bang, lanjutin bang. Oke, sekarang kita buat yang namanya div class flag-nya ya. Oke, kita buat di sini div class. Oke, buat teman-teman ya,
Pengguna Sublime baru boleh ketika menggunakan atau membuat nama elemen yang memiliki kelas, teman-teman tinggal gunakan emmet menggunakan titik seperti ini, kemudian tambahkan namanya flex seperti ini, velg gitu. Apa lagi ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal tekan tombol tab seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul tabnya seperti ini, nah tinggal teman-teman tab lagi aja. Nah, ini otomatis teman-teman dibuatkan ya. Nah, teman-teman buat lagi di dalamnya div seperti ini. Nah, kita tutup dengan item 1 ya. Sisanya teman-teman kalau di Sublime itu tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini kita ganti 2 dan ini kita ganti 3. Oke, dan sekarang kita simpan. Oke. Udah gitu doang. Simple banget, keren nggak? Ya. Simple ya, ngapain sulit-sulit. Nah, sekarang kita buka di sininya teman-teman, dimana kita buka namanya itu HTML gitu. Nah, ini dia ya. Nah, karena kita di 22, kita ambil 22, sekarang kita enter. Nah, ini hasil teman-teman ya. Ketika sorry teman-teman, masih bilang. Ketika kita reload, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 3 item yang nanti item ini belum kita poles nih ya, belum kita poles. Nah, teman-teman lihat di sini masih kita kosongin namanya stylenya ya, jadi artinya belum kita poles. Nah, nanti kita poles nih. Nah, kalau udah dipoles, nah nanti dia akan pindah ke samping ya. Gimana molesnya? Nah, molesnya kita samakan dengan yang tadi strukturnya, yaitu dengan penggunaan yang namanya display flex ya. Nah, sekarang kita buat namanya di sini. Namanya kita sesuaikan dengan flex. Karena ini berbentuk kelas, kita gunakan notasi titik. Nah, seperti itu. Kita lanjut menggunakan nama kelasnya, kemudian kita pakai namanya kumis kucing atau kurung kurawa seperti ini ya. Dan kita masukkan di sini display teman-teman ya. Oke, display tuh. Nulisnya ini ya kayak anak SD, maaf teman-teman ya. Aku pemula seperti ini. Oke. Nah, jadi display flex. Nah, sekarang coba kita simpan, sudah ngaruh belum kalau displaynya flex? Salah gitu ya. Kita reload. Nah, ternyata langsung ngaruh teman-teman ya. Nah, langsung berpengaruh ternyata. Jadi item 1, item 2, item 3. Jadi ke samping nih sekarang teman-teman, bukan lagi ke bawah. Nah, gimana kalau kita buat lagi ke bawah? Kita komentari dulu ya. Nah, kita reload lagi di sini. Ada semut. Aduh, semutnya galak. Don't know ya. Nah, ini ada 3 di sini, ada 3 item 1, item 2 dan item 3. Nah, item 1, item 2, item 3 ini masih berbentuk displaynya blok ya, karena kita belum set di sini. Nah, secara default dia displaynya blok. Nah, kalau Anda percaya, kita lihat dulu. Nah, apakah saya salah? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan salah ya. Nah, biar bukti yang bukan bukti, biar survei yang membuktikan. Oke, nah di sini teman-teman tuh ya, kelihatan nggak? Mudah-mudahan nggak kelihatan ya, jadi bisa berbohong. Oke, nih di sini tuh elemen style HTML displaynya blok. Nah, ini ya, nih kalau nggak kelihatan bisa gede itu displaynya blok ya kan? Gede. Tuh displaynya blok ya. Ini secara default ya, HTML ini secara default bentuknya blok. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya. Kalau kita lihat di layout, coba tengok mana layoutnya. Layout sini bang. Nah, layout sini, ini buat ini efek ya. Oke, sorry. Jadi kalau kita klik di sini, nah divnya displaynya blok. Nah, jadi secara otomatis ya, nah div yang 3 ini displaynya adalah blok. Kalau tidak kita set di sininya. Nah, sekarang kalau kita set gimana bang hasilnya ya? Kita coba aja dulu ya. Nah, kita file, kita simpan lagi, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini. Klik. Nah, masih blok ya. Kenapa masih blok? Nah, ternyata yang kita pasangkan flagnya adalah div yang atasnya ya. Kalau yang div ininya tetap blok seperti itu ya. Nah, kalau yang ini kita sudah berbeda, ada flex di sini. Nah, kalau teman-teman lebih ingin belajar lanjut tentang flex, teman-teman bisa buka layoutnya di sini. Nah, di paling bawah ini ada namanya flex box overlay. Nah, jadi teman-teman bisa menandai mana aja elemen yang memiliki kelas atau memiliki properti flex seperti itu ya. Oke, dan ngapain lagi nih kita nih?
Nah, sekarang kita lanjutin lagi ngodingnya tentunya ya. Lanjutin ngoding, kita tambahkan ya. Ini titik flex, kemudian garis apa namanya ini lebih besar dari ya. Kemudian tambahkan div. Ini maksudnya apa, Bang? Nah, bentar saya tunjukkan dulu ya. Oke, bentar ada yang ngecat. Saya ngebuka dulu ya. Kalau bentuknya pertanyaan, mohon Pak Tri atau Pak Astomo untuk membantu backup. Oke, di sini saya buat dulu namanya itu yang tadi apa ya? Namanya flex seperti ini. Kemudian nah, tanda lebih besar dari, kemudian kita kasih div seperti ini. Kemudian kita kasih kurung kurawa seperti ini ya. Keren banget ya. Dan sekarang kita beri yang namanya properti padding 10, background colornya CD3 dan marginnya 3 pixel. Oke, kita beri sini padding 10. Oke, iya ya 10 mang, iya. Background color, kemudian CD3, jadi tambahkan hashtag sini. Kemudian marginnya adalah berapa tadi? 3 pixel. Oke, ya. Kalau kita simpan, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jadi sesuai dengan yang dibuktikan tadi di ini ya, di mana di sini. Nah, kita item 1, item 2, item 3. Oke. Nah, ini hasilnya. Dan berarti ini berhasil. Oke, janji saya tadi. Bang, ini apa, Bang? Nah, flex, kemudian ada seperti ini dan ada seperti ini. Ini maksudnya adalah menurunkan bentuk daripada si display ini. Artinya si apa namanya, si child ini ya, si child. Nah, ini dan parentnya ini nginduk sifatnya ke si flex seperti itu ya. Ngerti nggak? Mudah-mudahan nggak ngerti ya, biar nanya di pesanan, nanti biar dijawab sama Pak Asto. Oke, dan kita lanjut nih kemana tadi nih. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kalau kita tengok nih di sini tuh ya, sudah jadi 3 bentuk seperti ini ya. Nah, jadi ini lebih mudah teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita ganti misalnya nih yang item-item ini nih sesuai dengan tadi yang kita kasih di sini, bahwa di sini ada yang namanya direction ya, kemudian ada wrap, ada flow ya, dan justify content ya. Nah, kita cobain satu-satu nih ya. Sekarang gimana kalau di displaynya di sini di parentnya ya, di flex ini kan parentnya. Dan sekarang kita tambahkan property direction. Nah, berarti flex direction seperti ini. Nah, kita kasih yang namanya value-nya kolom dulu dah. Kolom bukan kolom ya, kolom. Nah, sekarang kalau kita saya menggunakan Ctrl S ya teman-teman ya. Nah, ini pakai Ctrl plus S. Nah, supaya cepat menyimpannya ya. Jadi nggak usah ngeklik file seperti ini. Kalau kita reload di sini, nah bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Sama dengan blok yang tadi kita buat di awal. Karena kenapa ya? Karena si flex ini ya, bentuknya itu direksinya atau arahnya berbentuk kolom ya. Nah, sekarang coba kalau kita ganti lagi di bentuk kedua, ada column reverse. Nah, seperti ini kita kasih seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita reload lagi? Kita reload set. Nah, bentuknya masih sama ya. Hanya saja perhatikan teman, baik ya teman-teman, perhatikan. Oke. Column, saya simpan lagi, kemudian kita reload set. Ada 1 2 3 ya. Nah, ketika saya ganti dengan column reverse maksudnya. Nah, ya, saya reload, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Item 1, item 2, item 3 dan tada, semuanya jadi terbalik teman-teman ya. Nah, ini keren banget. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin konten yang bisa dibolak-balik, diputar-putar, boleh teman-teman pakai yang namanya reverse ya. Oke, jadi lihat ya, ada item 1 di bawah padahal tadi di atas. Sekarang nomor 3 ada di atas padahal tadi di bawah. Nomor 2 tetap di situ ya. Oke, dan sekarang kita coba dulu. Kalau semisal nih, kita copy aja deh ya, biar nggak capek. Kita ganti dengan row. Nah, sekarang saya Ctrl S dan saya reload di sini. Nah, ini jadi ada 3 lagi. Nah, jadi secara default kalau memang tidak kita tentukan bentuk directionnya, dia membentuk row ya. Nah, gimana kalau saya tambahkan dulu 1 karena tadi kita cobain itu 4 nilainya ya. Oke, sekarang kalau saya tambahkan di sini seperti ini ya. Oke, dan saya komentar yang ini dan kita lihat. Oke, ya. Dia kebalik teman-teman, item 1-nya ada di sini, item 2-nya di sini, dan item 3-nya di sini, dan posisinya dia berpindah dari sini ke sini ya. Ada apa gerangan ya.
Karena ingat, yang namanya reverse itu membalikan. Oke? Nah, itu dia. Berapa nih yang kita udah coba? 1, 2, 3, 4. Wih, 4 ya. Nah, kan tinggal pakai wrap. Nah, coba kita pakai wrap sekarang. Ada namanya flag wrap. Nah, ini dia ya. Nah, ada nih banyak padahal ini ya. Cuma saya ambil yang 3 aja. Bener nggak? 3 ya. Wrap, no wrap, sama wrap reverse. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang wrap dulu deh ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi di sini. Tep. Nah, ini tidak berubah. Sebentar, kita kembalikan ke kolom, ke row saja. Secara di poll aja ya, dibikin di poll aja. Oke. Tidak ada perubahan yang nyata di sini ya. Oke, kenapa demikian? Nah, karena saya juga tidak tahu. Ya, karena di sini wrap ini fungsinya hanya untuk kalau ini kan cuma 3 nih ya. Nah, karena kita tambahkan nih misalnya si anaknya ini jadi misalnya kita buat jadi 12 lah ya. Nah, kalau nggak jadi 6. Ini 4 dan ini 5 dan ini pokoknya mungkin 6. Oke, kita coba lihat. Set 6. Oh, masih kurang. Oke, kita buat jadi 12. Oke, 6-nya 2 kali ya. Kita kompak di sini dan ini jadi 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10 dan di sini jadi 11 dan di sini jadi 12. Oke, kita simpan dan kita hajar jebret. Nah, ini dia. Jadi ada item 1 sampai item 12. Ini dia ada ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Nah, karena teman-teman, karena kenapa? Karena kita set di sini wrap. Nah, wrap ini maksudnya ketika dia itu lebih, gitu ya. Nah, artinya kan ketika dia lebih, gitu, harusnya kan ke samping semua nih. Nah, karena di sini sudah tidak muat lagi browsernya menampilkannya, jadi tolong diturunkan saja. Nah, akhirnya dia turun nih yang 3 ini nih. Nah, oke, kita contoh lagi nih, kita jangan pakai wrap, kita pakai no wrap. Nah, seperti ini. Sekarang kita reload. Tep. Nah, tuh, dia ke samping terus, overflow ya. Oke, welcome back ya. Nah, jadi dia overflow nih, tuh dari item 1 sampai item 12 di satu baris. Oke. Nah, gimana kalau kita pakai yang satunya lagi? Oke, sorry ya, lupa lagi aja. Oke. Oke, siapa tuh yang datang malam-malam? Iya, ada Ike Nurjana enggak tuh ya? Ike Nurjana, suaminya Mas Aldi. Suaminya Mas Aldi, istrinya Mas Aldi ya. Aldi Bregi tentunya. Oke, jadi kalau dia pakai wrap, dia bakal secara otomatis nurunin item yang enggak ke handle di sini ya. Jadi dia ngeflow ke bawah gitu. Tetapi kalau kita pakai yang no wrap seperti ini, dia akan terus ke samping seperti ini ya, no melihat ya. Dan sekarang kita coba lagi satu lagi, namanya itu wrap reverse. Nah, sekarang kita coba, kita reload. Nah, kenapa demikian? Jadi acak-acakan ini ya. Ada 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi dia ke bawah, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu ya. Karena kan kalau yang tadi kan begini bentuknya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, ini 10, 11, 12. Nah, ketika kita pakai reverse, nah ini yang 10, 11, 12 nya naik ke atas, yang satunya sampai 9 nya turun ke bawah ya. Masih nggak percaya? No, lihat no. Tuh. Berubah kan? Oke, jadi sampai di sini teman-teman harusnya sudah banyak mendapatkan hal-hal yang baru ya tentang Flexbox. Dan sekarang kita coba lagi yang lainnya, yaitu tentang flow. Wow ya, apa itu flow? Nah, flow ini disebut dengan flex flow. Nah, flex flow ini isinya bisa yang namanya seperti ini, row reverse, wrap reverse ya, teman-teman boleh memasukkannya, atau kolom seperti ini boleh ya, kolom reverse, nah seperti ini boleh. Nah, bagaimana kalau kita buat custom ya, misalnya seperti ini. Nah, kita buat satu dulu deh, column seperti ini ya. Oke, berarti kita reload dulu nih. Oke, sebelum di reload kita kasih dulu yang masuk pintu. Oke, selamat datang Mbak Rahayu ya. Kita reload tes. Nah, dia itu ngeflow-nya ada di kolom gitu ya, seperti biasa ya. Kalau kolom itu pasti dia tuh ngambil satu kolom. Satu kolom itu bentuknya dia tuh kayak gimana, seperti itu ya.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba lagi yang namanya row? Nah, apakah dia akan kembali seperti semula? Yes. Nah, ternyata iya, tapi dia masih nggak nggak turun ke bawah, begitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang namanya column reverse. Nah, pasti udah tau lah jawabannya ya. Pasti kebalik doang gitu kan. Nah, coba saya percepat dulu nulisnya. Dan ini saya juga percepat juga nulisnya. Row column gitu kan. Reverse mas, reverse ya. Oke, nah gitu kolom dari mana? Tangan ini suka ngaco ini ya. Oke, nah sekarang kita coba column reverse-nya seperti ini teman-teman ya. Weh, mana itu? Flag kalau kalem gitu lah ya. Oke, kalau nah seperti ini ya. Cuma dia dibalik aja, 12 di atas, yang katanya di bawah. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba yang ini, coba gimana hasilnya? Nah, tentunya sama ya. Item satunya ada di paling kiri dan sisanya ada di paling kanan. Begitu ya. Kebalik ya. Ini kanan, ini kiri ternyata. Oke, kita lanjut. Gimana kalau semisal kita bikin kayak begini? Flag flow-nya ya. Row auto. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal seperti ini ya. Nah, tapi dia menyimpan yang namanya apa nih namanya? Jeda atau margin ya. Nah, kesananya seperti ini. Tapi kalau kita biarkan saja ya. Kalau misalnya mau pakai yang lain misalnya, oh iya tadi ada yang masuk ya. Sebentar. Oke, Mbak Fani ya, atau Mas Fani silahkan ya. Oke, nah sekarang kalau semisal kita biarkan seperti ini saja, oh ini belum simpan. Nah, simpan dulu, kita kembali lagi, kita reload lagi, nah ini seperti ini ya. Jadi, nah mendingan kita aktifin dulu wrapnya biar kelihatan menarik seperti itu. Oke, ya seperti ini. Dan sekarang apa lagi? Sekarang tinggal flow direction atau udah ya. Justify content atau justify content. Ada center, space between, space around, standarnya. Oke, kita cobain. Ya. Satu lagi. Justify content. Oke. Banyak banget ya. Oke, tapi yang mau kita coba ada satu center. Oke, sekarang kita coba center ini, kemudian kita reload di sini, setet. Nah, ketika di reload bentuknya berubah teman-teman ya. Perhatikan lagi, saya ulang, oke, biar teman-teman bisa melek, kita melek ya. Oke, saya reload. Nah, di sini kan ada di samping kiri dan samping bawah ya, samping kiri juga maksudnya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan justify content-nya itu center. Oke, nah ini dia, jadi dia ke tengah semuanya. Nah ini ke tengah, jadi kita nggak perlu bingung ngukur marginnya berapa lagi kan, paddingnya berapa lagi buat ke tengah, nggak perlu ya. Jadi kita tinggal masukin aja justify content-nya. Oke, dan sekarang kita kopas lagi ke bawah, kita cobain yang lain. Apa nih dalam materi kita? Ada space between, between, oke. Kita reload di sini dan hasilnya tereng. Nah, space between ini artinya dia ngasih space atau jarak dari masing-masing item ini sesuai dengan row yang dia miliki. Nah, kalau yang di atas ini kan rapat nih karena banyak. Kalau yang di bawah cuma 3, jadi dia space-nya lebih besar gitu ya. Nah, ini keren banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikirin margin berapa, padding berapa, biar supaya si item itu ada di tengah dan saling memiliki space yang sama gitu kan. Nah ini bikin kita lebih mudah dalam membangun yang namanya website. Oke, next apalagi selain space between, kita cek lagi di sini di space around. Oke, kita ganti dengan space around. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Tereng. Nah, ini ada space di sini, ada space di sini, ada space di sini, ada space di sini. Jadi space around ini berikan spasi di sekitarnya gitu maksudnya ya. Oke, kita cobain lagi yang namanya flex start dan flex end. Oke, kita coba kompas dulu di sini. Kita kasih di sini flex start. Oke, dan di sini flex end, flex end seperti ini ya. Oke, kita komentar dulu yang flag M-nya. Oke, kira-kira gimana nih hasilnya? Tereng. Nah, berarti secara default yang tadi ya, kalau di row itu di wrap seperti ini ya, dia bakal start. Nah, kalau semisal kita pindah ke M, gimana hasilnya ya? Kita coba dan hasilnya tada, dia pindah ke samping kanan. Karena kalau dalam flex ya, start itu sebelah kiri ya, dan
N itu sebelah kanan. Oke, jadi kalau kamu mau start harus dari sebelah kiri, kalau mau N harus dari sebelah kanan. Ini gimana maksudnya? Nih, kalau kita kayak kalau orang muslim ya, sama dengan masuk kamar mandi. Kamar mandi itu dahulukan kaki kiri, keluar dari kaki kanan gitu ya. Jadi startnya mulanya dari kaki kiri, kemudian N-nya dari kaki kanan. Oke, caprak ya. Dan selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ternyata udah ya. Alhamdulillah ya kan. Nah, jadi sekarang kita sudah melakukannya. Jadi direction, red, flow, dan justify content. Nah, besoknya maksudnya malam Rabu depan ya, kita akan berbicara tentang align item, kemudian align content, dan chart nih. Yang chartnya ini belum kita bahas sama sekali. Belum kita sentuh. Oke, belum kita sentuh nggak? Oke. Buat tambahan aja teman-teman, kita kasih deh di sininya ya, yang biar menarik gitu kan di sininya, di mana namanya di sininya itu. Oke, saya tutup dulu karena ini sudah tidak berguna sekarang. Oke, dan saya reset lagi tampilannya di sini. Kemudian saya buat di sini itu jadi hilang saja file-nya seperti ini. Nah, seperti ini aja ya. Dan kita bisa kok ya menambahkan misalnya width seperti ini ya. Atau kita ganti jangan width ya, black basis saja. Black basis misalnya di sini 250 pixel. Oke, tada. Nah, 50 pixel seperti ini ada kecil banget ya. 25 ternyata ya, bonus 50 pixel. Oke, nah seperti ini sini ya. Nah, coba kita teman-teman kasih sedikit sentuhan ya, seperti ini misalnya. Oke, kita bikin capek-capek dulu ya. Oke, wait ya, siapa ini udah mau kelar baru datang ya kan. Nah, oke, selamat malam Mas Nur atau Mbak Nur Wahyudi ya. Oke, kita bikin hoppernya di sini biar keren ya. Oke, kita bikin hopper di sini, kemudian kita buat transform ya. Transformnya itu translate aja lah ya, 10 pixel atau minus saja ya. Kemudian kita buat kita kopas lagi, kita buat lagi transition, kemudian pakai all di sini 5 second, kemudian is in out. Oke, dan ini kita copy bawa ke atas ya. Dan coba kita tengok sekarang kalau kita hover. Oke, ada gerak-gerak geto ya. Nah gerak-gerak geto ya. Gerak-gerak geto nggak. Oke, transitnya saya tambahkan di 0 pixel di sini pakai koma, kita reload lagi. Oke, nah sekarang agak keren teman-teman ya. Dan supaya lebih menarik lagi, kita tambahkan di sininya itu kayak semacam box shadow aja deh, biar lebih menarik ya. 003 pixel misalnya, pakai ini aja ya. Oke, sorry ngebut nih ngetiknya ya, karena udah malam nih kan. Oke, nah agak gitu. Oke, nah gitu ya. Nah, jadi ketika kita hover dia jalan-jalan sendiri. Oke, teman-teman ya. Dan oh iya, saya belum menunjukkan. Tadi kan di sini kan ada ini ya, ada mana tuh namanya, ada responsive web katanya. Maksudnya gimana? Oke, gini ya teman-teman. Responsive web ini saya kecilin ya. Dan ini saya tarik ke samping. Set tuh. Dia item-item ini dia turun sendiri, ya kan? Nah, ini namanya responsif katanya. Jadi menyesuaikan device, menyesuaikan yang namanya ukuran daripada si device yang digunakan atau si alat yang digunakan untuk mengakses halaman ini gitu. Nah, ini kayak misal di sini kita pakai website atau komputer. Nah, kalau di sini kita pakai handphone. Nah, nanti kalau di handphone ini tentunya kayak begini. Nah, jadi satu gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu pertemuan kita malam ini. Dan buat kalian yang mau traktir saya kopi, ya silahkan di capture atau di screenshot. Dan jangan lupa juga ya, di sini akun Dana dan ini akun Oppo, dan bisa juga lewat Saweri ya buat bisa beli saya kopi ya kan. Oke, tenang teman-teman, berbagi nggak bakal bikin kita miskin. Oke, semakin banyak berbagi, semakin banyak bakal kita dapat. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab dipersilakan ya. Silahkan yang mau handle sesi tanya jawab. Mungkin ada Pak Astomo di sana dan ada Pak Excel developer rupanya di sana ya. Oke, thanks sharingnya Bang ya, sama-sama sharing tuh. Oke. Kita tutup kelasnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada yang mau tanya kan?